Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syaihul Mufrodi dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Kota Pasuruan, semester 4 sore. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah dan lembaga terkait dalam perkembangan ekonomi syariah, di mana penjelasan ini sebagai tugas akhir di semester 4. Yang pertama, peran pemerintah ekonomi. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni, karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintahan untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintahan memiliki peran mengatur, meningkatkan, atau mengarahkan kegiatan sektor swasta dalam ekonomi modern. Peran pemerintah dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi. Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah 1. Peran alokasi sumber daya, mencakup pertanyaan menentukan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian atau keseimbangan masyarakat dan pribadi, dan penyediaan barang publik dan layanan bantuan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, peran regulator. Peran regulator ini termasuk hukum dan peraturan yang diperlukan untuk masyarakat, termasuk hukum yang mengatur dunia bisnis yang mencakup untuk fasilitas kegiatan komersil dan hak milik pribadi. Yang ketiga, peran kebijakan jaminan sosial. Peran kebijakan jaminan sosial yang mendorong pemerataan sosial di negara, seperti perpajakan, jaminan sosial, pembayaran transfer, dan penyediaan sejumlah barang publik yang bercampur dengan masyarakat. Yang keempat, peran mengelola ekonomi makro, memfasilitasi stabilitas umum untuk kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, lapangan kerja penuh, inflasi rendah, dan stabilitas di negara-negara pembayaran. Selanjutnya adalah tugas pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi, seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah kategori haram adalah sebagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang didasarkan pada moralitas dan mempertahankan manfaat publik, serta riba menimbulkan penimbunan dan monopoli. Dan yang ketiga, tetapkan harga jika perlu. Ahli fikih tidak setuju dalam hal penetapan harga tidak sah atau sah. Ada beberapa yang menguduskan mengapa ada sejumlah teks yang melarang penetapan harga. Yang selanjutnya adalah faktor kelembagaan untuk mendukung peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi, sekarang ini kecenderungan yang terjadi adalah semakin diterimanya pemikiran-pemikiran yang mendukung terbentuknya suatu perekonomian pasar yang terbuka. Ini berarti peran pemerintahan dalam perekonomian semakin diminimalkan. Namun demikian, peran yang semakin kecil ini tidak berarti menciptakan pula negara yang lemah untuk melakukan intervensi dalam hal-hal tertentu yang menjadi bidangnya. Bahkan untuk keefektifan intervensi tersebut dibutuhkan sesuatu negara yang kuat, dan ini bisa diwujudkan jika didukung pula oleh aspek kelembagaan yang kuat pula. Dalam hal ini, paling tidak ada 4 lembaga yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, lembaga ekonomi dan politik, lembaga hukum yang independen, organisasi relawan swasta, lembaga pengawasan umum atau masyarakat.
Jadi kesimpulannya, dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu yang mutlak. Kedua, implementasi peran pemerintah dalam perekonomian mengalami pasang surut yang berkaitan dengan seberapa besar peran tersebut dapat diterima. Yang ketiga, dalam peran pemerintahan yang moderat tersebut maka perlu dukungan kelembagaan yang kuat, baik dari lembaga yang menyangkut masyarakat banyak dan di lingkungan pemerintah sendiri itu maupun sektor yang kurang menarik bagi sektor lembaga-lembaga di luar pemerintahan untuk swasta. Yang keempat, keberadaan badan-badan untuk perusahaan-perusahaan milik negara, usaha milik negara masih diperlukan untuk yang tidak efisien atau menjadi beban bagi melengkapi badan-badan usaha milik negara tanpa memberikan kontribusi yang swasta, khususnya untuk sektor-sektor berarti bagi perekonomian secara keseluruhan. Baik, cukup itu yang saya dapat sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Saiful Mufrodi selaku mahasiswa Fakultas Hukum semester 4 sore di Universitas Merdeka Kota Pasuruan mengucapkan banyak-banyak mohon maaf dan terima kasih telah menonton dan mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.